pemirsa Tanjung Pinang TV, sekarang sudah weekend dan waktunya saya menemani pemirsa semua di rumah. Nah, sekarang saya lagi jalan-jalan nih ke daerah Bintan. Pasti pemirsa semua penasaran ya, saya ada di mana? Di tempatnya yang keren banget, tempatnya bagus banget dan langsung view-nya menghadap ke Gunung Bintan. Nah, bagi yang penasaran, yuk ikutin saya jalan-jalan kali ini. Pemancingan Poyotomo, sebuah tempat yang menawarkan kolam pemancingan sebagai atraksi utamanya. Luas area wisata ini sekitar 6 hektar yang diantaranya terdiri dari kolam pemancingan, taman bunga, dan kebun buah. Di sini terdapat sebuah kolam ikan berukuran besar dengan pondokan-pondokan di bagian pinggirnya, ditambah lagi dengan pemandangan Gunung Bintan yang terpampang cantik, sehingga membuat sensasi begitu menyatu dengan alam ketika kita mendirikan tenda untuk berkemping. Konsep pemancingan Poyotomo ini memang dibuat dengan sangat asri. Penataan kolam pemancingan yang cantik berikut pepohonan di sekitarnya, bikin betah guys. Untuk masuk ke sini tidak perlu khawatir. Protokol kesehatan diterapkan begitu ketat, mulai dari wajib memakai masker, pengecekan suhu tubuh, dan tersedianya tempat cuci tangan dan hand sanitizer. Ya pemirsa di sekitar kita Tanjung Pinang TV, sekarang waktunya kita buat ngobrol-ngobrol dulu nih sama manajernya dari pemancingan Poyotomo. Di sini ada Kak Nani. Halo Kak. Halo. Gimana kabarnya, sehat ya Kak ya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Nah boleh nih Kak dijelaskan dulu nih Kak, tempat ini namanya pemancingan Poyotomo. Mungkin ada ceritanya kenapa dinamakan Poyotomo gitu, asal-usulnya mungkin gimana? Pemancingan Poyotomo ini sebenarnya namanya ini dari kampung di sini, Mbak. Jadi kampungnya ini namanya Desa Poyotomo. Jadi kenapa dibikin namanya pemancingan Poyotomo? Karena terletaknya di Kampung Poyotomo atau Desa Poyotomo, Teluk Bintan. Dan ini unik ya, di sini kan mungkin satu-satunya tempat yang yang konsepnya itu sebuah tempat untuk mancing gitu. Nah, itu gimana tuh Kak? Emang sebelumnya ini lahannya ini kan tanah kosong. Jadi pas dibuka lahan itu kelihatannya itu langsung Gunung Bintan, view yang seperti di belakang kita ini. Sekali dibuka ownernya ini langsung terinspirasi buat apa yang belum ada di Bintan ini. Terpikirlah langsung kolam mancing. Dengan konsep pertama itu awalnya hanya kolam mancing. Karena tahun 2016 itu belum ada kolam mancing yang di Bintan, dibuatlah di sini. Setelah udah pembangunan, baru sambil berjalan kita langsung bisa jadi taman gini. Baru konsepnya lagi ke depannya ada tambahan camping ground. Jadi di sini di pemancingan Poyotomo ini juga pertama kali tempat camping yang ada di Bintan dengan Gunung Bintan. Oh gitu, keren sekali berarti. Ini mulai dibuka dari tahun berapa ini Kak? Kita buka tahun 2017. Bulan Mei. Oh, berarti udah 3 tahun ya, hampir masuk 4 tahun. Oke, selain adanya tempat pemancingan di sini tadi juga ada camping ya Kak? Iya. Nah kalau untuk campingnya itu gimana? Apakah pengunjung datang bawa sendiri atau disiapkan dari sini gimana Kak? Kalau di sini nih kita nggak ngerepotin pengunjung, Mbak. Jadi kita nyediain sewa tenda. Jadi bagi pengunjung yang mau camping, tinggal mereka itu dari rumah bawa badan aja, kita siapin tenda dan kita ada jual untuk paket campingnya juga. Jadi untuk paket campingnya itu di sini kita ada 2 jenis, Mbak. Yang pertama untuk berdua itu harganya 200.000, fasilitasnya udah dapat 1 tenda, 1 tikar, sama 1 sleeping bag. Dan untuk di dalam paket itu dapat paket barbecue-nya. Jadi untuk paket barbecue-nya itu dapat ayam, sosis, nasi, lalapan, dan untuk bahan alat-alat untuk panggangnya kita yang sediain juga. Oh gitu. Kalau yang satunya lagi ada yang untuk paket big, biasanya itu untuk 12 orang. Dapatnya itu 1 tenda besar, 3 tikar, 3 sleeping bag. Dan untuk barbecue-nya itu sama juga, dapat seperti yang paket sebelumnya, ayam, nasi, sambal, lalapan. Pokoknya itu udah disiapin, sama bahan-bahan alat-alatnya juga udah kita siapin. Gitu. Kalau misalkan pengunjung
ada yang mungkin bawa makanan sendiri gitu dari rumah itu, atau mungkin tambahan-tambahan untuk barbeque nih gitu, boleh nggak? Boleh, kita nggak ada batasan untuk pengunjung yang mau bawa makanan dari luar. Jadi kan biasanya kok keluarga mau makan tuh kan kalau dari sini mungkin kurang atau gimana, pasti mereka ada bawa Tambahannya. jadi kita nggak larang sih, Mbak. Oke, dan nggak kena charge Enggak, juga? kecuali kalau misalnya ada pengunjung yang bawa tenda sendiri. Oh gitu. Jadi misalnya Mbak punya tenda sendiri nih, jadi ntar kita cas areanya aja. Jadi kalau misalnya Mbaknya punya tenda sendiri nih, mau dibawa ke sini bisa. Jadi ntar kita cuman areanya, kalau tenda kecil yang biasa untuk 4 tenda itu 50.000. Kalau yang lebih dari itu, tenda besar itu 100.000. Jadi ntar Mbak bisa dirikan di mana aja karena tenda sendiri. Oke, mungkin ada tipe-tipe kemahnya nih, Kak, gimana? Kalau untuk tipe kemahnya kita di sini lebih ke fun gitu aja sih, Mbak. Maksudnya nggak formal ya. Ada boleh keluarga ataupun rombongan, teman kantor, teman kerja gitu. Berarti untuk acara-acara gathering Iya, bisa juga ya, Kak? Ya? Lebih seringnya gathering. Jadi sebelum corona ini kita biasanya setiap minggu itu ada yang gathering. Tapi semenjak pandemik ini pengunjung agak kurang dan untuk yang camping buat acara gathering juga berkurang. Oh gitu. Oke, selain kemah, selain camping nih, ada apa aja fasilitas di pemancingan Poyo Tomo ini nih, Kak? Kalau di sini kita ada untuk playground anak-anak, sama di sini kita ada untuk penyewaan gazebo. Kita ada 3 jenis gazebo. Ada gazebo besar, itu harga sewanya 80.000. Kalau gazebo yang sedang 50.000, gazebo kecil 30.000. Dan itu untuk tamu itu duduknya tidak dibatasi. Jadi dia mau datang jam berapa sampai jam 6 kita tutup, itu seharian di situ tetap bayarnya 1 kali aja. Gitu, berarti sangat terjangkau sekali ya harganya. Karena ya? kita juga konsepnya ini untuk tamu kan dari mana-mana aja bisa datang, yang mereka ingin liburan bersama keluarga, yang pokoknya biar santai lah di sini. Jadi nggak dibatasin waktunya, nggak ini juga kan, Mbak, biar nggak terlalu mahal, karena untuk tamu lokal kan biar terjangkau untuk sewanya. Kalau untuk pemancingannya nih, ini disewakan juga ya, Kak? Iya, kalau untuk mancing kita ada sewa jorannya itu 30.000, udah plus umpan dan sepuasnya. Oh gitu, jadi mau seharian juga tetap dengan harga 30.000. Iya. Oke. Dan kalau misalnya pengunjung ada yang bawa mancingan alat joran sendiri, itu kita untuk biaya masuknya itu 20.000. Yang sebelumnya kalau karcis dewasa itu 10.000, anak-anaknya 5.000. Kalau untuk misalnya Mbak datang bawa joran sendiri itu ditambah 10.000 lagi, 20.000. Jadi dapat kita tukar umpan dari karcis mancing itu. Gitu. Oke, menarik. Nah, selain mungkin ada pemancingan, ada gazebo, ada kemah untuk camping, ada apa lagi yang ada di sini nih, Kak? Kita di sini ada kantin juga, Mbak. Jadi kalau misalnya pengunjung mau makan atau untuk membeli minuman, kita sediain di sini. Mungkin ada fasilitas-fasilitas lain nih dari pemancingan Poyo Tomo, atau mungkin ada spot-spot yang menarik yang ada di sini selain tadi untuk pemancingan, gazebo, dan kemah atau camping. Mungkin ada apa lagi nih, Kak? Di sini kita juga ada jual tanaman hias nih, Mbak. Oh, oke. Nursery. Jadi kita ada nurserynya. Di sini kita ada jual pot bunga. Itu macam-macam, ada pot keramik, pot plastik, ataupun yang jenisnya melamin. Jadi untuk harganya itu terjangkau dan mulai relatif sih, ada yang dari 2.000 sampai 300-an. Kalau yang 300-an itu pot keramik sih, Mbak. Dan untuk tanaman hiasnya kita banyak. Jenis-jenis tanamannya ada calathea, aglonema, monstera, melati, keladi-keladi. Banyak sih, Mbak, untuk jenis tanaman. Jadi kalau misalnya ada yang pengunjung mau buat taman, kita juga bisa. Atau pengunjung yang mau cari tanaman untuk buat tanaman
di rumahnya seperti yang contoh di sini. Kan banyak nih tanaman yang blok-blok, nah itu kita juga ada. Berarti bibitnya. jasanya juga bisa ya? Bisa. Bibitnya bisa, jasanya juga bisa gitu. Nah selain menjual tanaman ada apa lagi nih, ada media tanamnya juga nih Mbak. Oh, iya. Jadi kalau pengunjung beli tanaman, misalnya dia mau untuk media tanaman seperti kompos atau kascing, itu kita juga tersedia. Pupuk-pupuknya, sekam bakar, sekam mentah, kita juga ada jual. Berarti ya, jadi pengunjung datang mau lihat bunga, butuh pupuk atau media tanam kita ada, butuh pot kita juga ada. Oke, mungkin ada lagi Kak selain kalau untuk spot foto kita banyak sih Mbak di sini. Salah satu yang tadi rumah pohon. Rumah pohon itu mungkin tempat favorit, dan yang kita sekarang lagi dudukin ini juga tempat setiap pengunjung pasti ada foto di sini. Jadi ada spot-spot Instagramable-nya ya yang ada di Poyotomo ini. Oke, mungkin ada lagi Kak selain itu? Untuk fasilitasnya kita di sini ada musola, dan untuk toiletnya kita ada yang ceweknya 6, yang untuk cowoknya 4. Oke. Jadi kalau yang mau camping nggak usah khawatir nggak ada tempat untuk mandi atau untuk sholat, kita di sini ada. Disediakan juga ya. Kalau untuk playground anak-anaknya nih, apa berbayar juga? Itu free. Oh, udah free. Jadi ya? ntar konsepnya tuh emang sengaja dibuat bapak-bapaknya mancing, anak-anaknya biar nggak suntuk kita siapin playground. Ada permainannya juga. Oke Kak Nani, ini kan kita sekarang lagi di masa pandemi ya. Jadi apakah di tempat pemancingan Poyotomo ini menerapkan protokol kesehatan gitu mungkin, atau misalkan membatasi jumlah pengunjung, gimana nih Kak? Sesuai dengan aturan pemerintah kita mengikuti protokol kesehatan. Jadi setiap pengunjung yang masuk itu kita pengunjung wajib masker dan cek suhu badan. Nanti kalau pengunjung itu suhunya di atas 37,7 derajat itu kita dilarang masuk sih. Biasanya kita suruh istirahat dulu, atau biasa kan cuaca panas, mereka dari jalan itu panas, terkadang suhunya panas, tapi biasanya kita larang masuk sih Mbak. Pokoknya tetap protokol kesehatan kita utamakan. Dan untuk di dalam ini kita setiap seminggu 2 kali itu ada semprot disinfektan. Seperti di kantin, terus kalau di pondok-pondok itu kita ada semprot. Oke, dan untuk tempat mencuci tangan atau hand sanitizer juga tersedia, ya pastinya ya Kak ya? Oke, kalau untuk pengunjung yang masuk apakah dibatasi gitu? Kalau untuk pengunjung kita biasanya karena lagi pandemi ini itu pun sepi juga kan Mbak. Jadi untuk 100 orang itu biasanya mereka bergantian, jadi nggak numpuk. Jadi tidak menimbulkan kerumunan yang ada di salah satu di dan untuk pondoknya di sini kita juga banyak jumlah pondok kan, total keseluruhannya itu ada 42. Dan itu juga antara satu pondok jaraknya pondok jauh, yang lain jauh-jauh ya, jadi tetap menjaga jarak. Oke, mungkin terakhir nih Kak Nani, singkat saja kenapa pemancingan Poyotomo? Kenapa pemancingan Poyotomo? Karena di Bintan ini yang view-nya langsung view Gunung Bintan, dan Gunung Bintan itu kan salah satu ikon. Jadi bagi saya pengunjung itu ya wajib kesini bisa untuk berfoto di pemancingan Poyotomo dengan view Gunung Bintan. Oke, mungkin bisa mengakses di sosial medianya. Mungkin pengunjung ada yang pengen lihat-lihat gitu, mungkin ada di sosial medianya, ada di mana? Kita kalau untuk di sosial media kita ada page di pemancingan Poyotomo, dan Instagram pemancingan Poyotomo juga. Oke, di Facebook ada? Facebook pemancingan Poyotomo. Oke, nah itu dia tadi pemirsa, lengkap sekali. Jadi kalau misalkan pemirsa mau datang langsung on the spot ke sini bisa juga ya bisa. Kak ya? Jadi nggak perlu booking dulu ya? Iya. Oke, kalau kayak gitu.